Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Tadi siang Bang Tekno abis dari mall nyobain yang namanya beli HP secara offline, karena biasanya beli HP-nya online. Yang biasanya ikutan flash sale dapat harga lebih murah, kali ini belinya harganya lebih mahal 100.000. Ini produknya nih. Ini belinya di Mi Store ya, Mi Store-nya di dekat rumah, mall yang dekat rumah gitulah. Dan di sini ini tuh ternyata Eraversary ya, tokonya Erafone ya ternyata. Dan di dalamnya Bang Tekno tuh dapat apa aja? Ini ngomong-ngomong Bang Tekno beli ini sob, Redmi 10 yang harganya ini harusnya mulai dari 1.999.000 buat yang varian 4GB RAM. Cuman Bang Tekno ini ambil yang varian 6GB RAM, 128GB storage yang harga resminya normalnya tuh 2,5 juta kembali 1.000. Tapi kalau misalkan ikutan flash sale ini harganya cuma 2.399. Jadinya Bang Tekno beli ini secara offline lebih mahal 100.000. Tapi nyampainya lebih cepat sob. Selain itu juga Bang Tekno dapat ini sob. Dapat kaos, lumayan ya. Beda 100.000 dapat kaos. Kemudian juga dapat tote bag. Tote bagnya juga bagus ya sob. Lumayan gede nih, segede gini tote bagnya, lumayan nih buat belanja-belanja. Dia terus ada resletingnya juga, jadinya lebih mahal 100.000 nggak masalah karena dapat bonus juga lebih cepat nyampenya. Cuman nggak enaknya ya gini sob, nih kamu bisa lihat ini udah nggak segel karena di sana terpaksa harus dibuka di depan mbaknya yang jaga toko. Nah ini boxnya kayak gini sob ya. Jadi ini di sini kita re-unboxing kali ya namanya ya. Di sini boxnya kita bakal sering nih yang namanya ngeliat stiker ini sob, Xiaomi nomor 1 di Indonesia. Oke. Source-nya berdasarkan Canalys Report ya, Q2 2021. Oke. Dan spesifikasi yang diunggulin di sini ya. Seperti biasa, ini nih kameranya 50 megapiksel, quad kamera. Biasanya kan kalau kamera-kamera kan kalau nggak 48 megapiksel langsung loncat ke 64 megapiksel. Kali ini dia pakai yang 50 megapiksel sob. Nah kemudian dia layarnya tuh 6,5 inch, udah 90 Hz. Wow, Full HD Plus juga. Dan terus dia pakai prosesor MediaTek Helio G88. Wah, ini octa-core prosesor hingga 2 GHz nih, lumayan kencang nih prosesornya. Terus juga baterainya 5000 mAh dengan support 18 watt fast charging. Yang warna yang saya ambil ini yang carbon gray ya, karena warna gray itu lebih kalem gitu daripada warna biru, jadi saya ambil carbon gray. 6GB RAM, 128GB storage. Saya kasih tahu sekali lagi sob, ini tadi udah di unboxing di tokonya untuk ngecek lengkapannya dan juga ngecek HP-nya tuh beneran berfungsi normal atau enggak. Jadinya di video ini Bang Tekno cuma re-unboxing kali ya. Dan di dalam boxnya kamu akan dapetin pertama tentu aja ucapan terima kasih dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Oke. Kemudian di kompartemen pertama kamu dapetin ini, dapat SIM card ejector bentuknya kayak gini sob. Kemudian dapat kartu perdana dari IM3 90GB selama setahun. Setiap bulannya disuruh ngisi 25.000, ntar dapat 90GB selama setahun, berarti 90 dibagi 12, sekitar 7,5GB ya per bulannya. Ya lumayan sob. Nah kemudian di dalamnya lagi kita akan dapetin buku panduan kartu garansi di sini ya sob ya. Terus juga dapat, wih, ini kita masih dikasih casing, dapat soft case, dan soft case-nya tuh bening transparan sob. Soft case-nya lumayan tebal ya. Kemudian kita tentu aja dapat smartphone-nya. Ini udah diplastikin ulang tuh, lihat tuh. Di plastiknya udah gelembung-gelembung karena tadi udah dibuka sob. Nanti kita bahas lebih lanjut. Di kompartemen berikutnya kita dapat kabel charger. Ini udah USB-C ya tentu aja. Tapi USB-C itu USB-A. Kabelnya panjangnya standar. Kemudian kita dapat charger adapter, dan ini charger adapternya outputnya kalau dilihat nih ya, outputnya maksimal 23 watt. Wow, padahal ini kalau dilihat HP-nya tuh wattnya cuma 18 watt mentok, tapi dikasih chargernya yang 23 watt. Wow, isinya udah lumayan komplit ya, walaupun kita nggak dapat headset, tapi kita masih dikasih soft case, padahal ini harganya udah termasuk murah kalau ngelihat spesifikasinya. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya, kita buka dulu plastiknya. Wow, ini warnanya yang saya ambil yang warna ini ya, warna abu-abu. Wih, cakep banget sob. Dan ini stiker emailnya kita kletek dulu biar kelihatan bagus. Wih, cakep banget sob. Wow, keren. Ini tuh berasa gimana ya, berasa mewah. Ini dia agak keset gitu ya. Dan sidik jarinya tuh nggak terlalu kelihatan nempel gitu.
karena dia dibikin ngedove gitu sob. Ih, cakep banget sob. Bagian kameranya juga udah kayak HP mahal tuh gayanya. Wih, keren banget. Di sisi atas ini ada seperti biasa ya, kalau Xiaomi ngasih yang namanya Irda Blaster di sini, terus ada lubang mic dan juga nih ada grill speaker. Jadi ini dual speaker ya, ada grill speaker dan juga ada lubang headset. Di sisi bawah ada grill speaker dan lubang port USB-C dan lubang mic. Sementara di sisi kanan sini kamu bisa lihat di sini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama sensor sidik jari sob. Wih, jadinya enak nih, sensor sidik jarinya gampang nempel pakai jempol gini aja. Dan di sisi samping sini kita bisa lihat di sini ada lubang ini ya, slot kartu, di mana slot kartunya ini ya, kalau misalkan kamu beli, kamu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena slot kartunya ini dia udah nggak hybrid, udah dedicated. Wow, MIUI. Wah, suaranya kayak gitu sob. Udah dedicated ya, mau yang 64GB atau yang 128GB kayak saya, ini udah enak karena bisa pakai micro SD tanpa harus ganggu SIM 2. Jadi bisa dual SIM sama micro SD sekaligus. Sebelum diterusin, saya mau setting-setting dan install beberapa aplikasi biar kita bisa lihat isinya kayak gimana. Nah, ini dia sob, tampilan layarnya dari Redmi 10. Ya, kalau dilihat sih ini masih punya nyawanya Redmi ya. Kenapa? Karena di bagian bezelnya ini tuh masih kelihatan, ya nggak tipis ya, tapi masih ada cukup kelihatan gitu lah. Kalau misalkan seri Mi ya, kayak Mi 11 Lite itu kan dia lebih ramping, apalagi bagian bawahnya. Kalau ini kan bagian bawahnya masih agak tebal. Dan layarnya kamu bisa lihat, ini layarnya Full HD+, terus juga udah 90Hz. Kalau mau dilihat ya 90Hz-nya di mana, kita bisa lihat di sini, di display. Terus dia cari di refresh rate. Nah, refresh rate ini ada 90Hz dan juga 60Hz. Jadi kalau saya pakainya yang 90Hz karena biar lebih smooth ya dipakainya sehari-hari. Asli ini kalau mau dilihat tuh enak banget sob, beneran enak dipakainya buat refresh rate layarnya yang lebih smooth gitu ya. Dan ini juga pansolnya kelihatan kayak HP mahal banget karena pansolnya kecil. Terus juga kalau mau dilihat lagi, HP ini tuh untuk sensor-sensornya dia tuh udah cukup komplit. Walaupun di kelas harga segini dia belum dikasih yang namanya NFC ya. Jadi HP ini tuh belum bisa baca saldo e-money. Tapi kalau dilihat di sini dia LED sensornya udah ada ya. Dan bekerja dengan cukup responsif. Terus magnetic sensor juga ada, jadi dia bisa buat kompas. Dan kalau buat gyroscope, ini saya mau kasih lihat di sini hardware infonya. Gyroscope-nya di sini masih katanya masih virtual gyro. Nanti kita cobain ya. Kalau buat main game, di video review aja sih. Kalau buat main game tuh dia gyronya kayak gimana? Responsif, apa ada delay atau gimana gitu ya. Mengenai performa nih, karena Redmi 10 ini tuh dia pakai Helio G88 yang sebenarnya sih kalau sama Helio G85 itu sama aja sob. Dia bedanya peningkatannya tuh cuma ada di bagian layar. Kalau Helio G85 untuk Full HD masih di 60Hz, kalau G88 dia udah bisa 90Hz. Terus kalau di bagian kamera, G88 itu maksimal 64 megapiksel, sementara kalau Helio G85 kayak yang di Teknopova ini ya, Helio G85 dia pakai ini tuh kameranya dia mentok maksimal di 48 megapiksel. Jadi bedanya di situ aja. Kalau masalah performa mah sama persis sob. Ya, saya mau kasih lihat secara benchmark Antutu-nya. Antutu pakainya Antutu versi 9 ya. Lihat aja di sini, ini Helio G85 sob. Helio G85 ini masih percobaan pertama, sekali coba dia langsung 251. Sementara ini pakai Helio G88 RAM 6GB, ini sama-sama RAM 6GB ya, dia cuma 220 ribuan. Ini sama-sama percobaan pertama sob. Jadi sebenarnya kalau misalkan masalah performa kencangnya kayak gimana, CPU dan GPU-nya tuh sama ya sob ya, sama-sama 2 GHz, dua-duanya maksimal. Terus kalau GPU-nya tuh sama-sama 1 GHz. Seperti yang saya bilang tadi, kalau peningkatan cuma di masalah di bagian kamera sama di bagian layar gitu sob. Kalau ini kan layarnya masih 60Hz karena udah Full HD. Kalau misalkan yang ini layarnya udah 90Hz. Nah, sementara kalau untuk bagian kameranya sob, ini kamera depannya 8 megapiksel ya. Kita cobain kamera depannya dulu, kita selfie dulu. Nah, kayak gitu sob. Shutter speednya cepet, terus dia juga kualitasnya lumayan jernih ya sob ya. Untuk potretnya kayak gini. Wow. Nah, sementara untuk kamera belakangnya ini dia bilang kamera utamanya itu 50 megapiksel sob. Dan di sini saya mau kasih lihat ya kualitas kameranya kayak gimana untuk kamera utamanya. Kita foto kamera utama 50 megapiksel. Dan hasilnya kayak kamu lihat di layar ya sob ya. Ini untuk shutter speednya, fokusnya udah lumayan cepat nangkepnya. Dan saya mau kasih lihat dulu nih ya untuk hasil kameranya. 50 megapiksel kalau misalkan kita nggak aktifin mode 50 megapikselnya, itu efektif pixelnya berapa sih gitu ya. Saya mau kasih lihat di sini. Kamu bisa lihat sob.
Di sini disebutin untuk pixelnya itu file infonya 4080 kali 3072 pixel. Itu artinya sekitar 12,5 megapiksel sob. Jadi untuk 50 megapikselnya itu masih kayak yang 48 megapiksel ya, atau yang 64 megapiksel masih pakai teknologi quad Bayer, di mana 4 piksel kecil-kecil itu dijadiin satu untuk sebagai piksel besar. Kalau buat, kita bisa lihat ya, dia fokusnya lumayan cepat, shutter speednya juga cepat, dan hasilnya yang kamu lihat di layar sob. Kalau misalkan untuk mode ultrawide-nya kita cobain ya. Tuh di ujung situ ada beberapa HP ya. Kelihatan ya sob ya. Nah, sementara kalau untuk mode makronya dia ada di sini. Mode makro. Ya, kita bisa lihat hasil mode makronya. Tuh jarak dekat. Detailnya kelihatan banget sob. Tapi dia mode makronya dia belum autofocus ya. Jadi kita mesti pasin dulu. Jadi kita mesti pasin jaraknya biar fokusnya pas. Wow, udah lumayan mantap ya. Kalau buat kamera ini udah lumayan oke. Sementara kalau buat performa juga ya sama aja sama kayak Helio G85 seperti yang saya bilang tadi. Tapi kita cobain yuk main game PUBG Mobile kayak gimana. Oke, di sini saya mau kasih lihat ya untuk settingan grafisnya tuh dia ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan SD High, dan kita main di SD High aja ya. Di settingan grafis maksimal. Oke, kita terbang. Pada saat di langit gini ini udah lumayan ini ya, lumayan smooth, jarang patah-patah. Ada sih drop frame dikit tapi nggak terlalu berasa sob, jadi masih enak buat main. Oke, sekarang kita coba main di darat. Aduh, belum apa-apa udah kena sob. Tapi kalau dilihat ini untuk stabil ya, untuk grafisnya benar-benar udah lancar, nggak ada masalah, udah enak sebenarnya. Sayang banget aja nih kita udah ketembak duluan. Ya ada sih drop frame dikit tadi pada saat kita lagi di udara, terus pada saat lagi baru mendarat ya agak drop frame dikit, tapi ini segini sekarang tuh udah lumayan stabil sob. Ya kira-kira gitu aja ya unboxing serta hands-on dari Redmi 10 ini yang harganya dijual mulai dari 1.999.000 untuk yang 4GB RAM. Kalau yang saya punya ini yang 6GB RAM. Ini saya beli 2,5 juta kembali 1.000 karena saya belinya offline. Kalau belinya online ikutan flash sale, kamu bisa dapetin harga lebih murah Rp100.000 sob. Dan kira-kira untuk video reviewnya kamu mau dibahas apa HP ini sob? Coba deh komentar. Dan Bang Gatot pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Redmi 10 ramping, gaya HP mahal, cakep.